Judul tema kita adalah, apakah ini tahun barumu? Ini referensi dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Nanti saudara baca sendiri. Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Dan kita masih dalam suasana tahun baru, betul lah ya? Ini hari ke-14. Hari ke-14 kita ada di tahun baru, di tahun 2024. Saya mau tanya sama saudara yang masuk ke tahun baru ini 2024. Apakah saudara merasa tahun baru ini spesial? Secara spiritual, saudara exciting nggak masuk tahun 2024 ini? Ya, memang kita harus terus exciting ya, tapi kalau based on kenyataan ini kita exciting nggak? Atau kita merasa sesuatu seperti namanya tahun baru, kita masih akan ada sesuatu yang kita merasa ini senang sekali akan ada yang baru gitu? Atau saya merasa kayak kayak biasa aja gitu, kayak sama aja deh tahun baru kemarin sama tahun baru ini. Ya, biasa aja ya. Ya, kebanyakan kita akan rasa ya kayak nggak spesial lah, sama aja. Menurut saudara, apakah tahun baru jadi spesial karena itu ganti kalender? Ya, contohnya, apakah kan kita kebanyakan membayangkan tentang konsep tahun baru. Tahun baru adalah ketika kita ganti kalender kita jadi kalender yang baru, maka itu tahun baru, betul nggak ya? Tapi apakah benar pergantian kalender menentukan perubahan tahun baru? Contohnya kita di Indonesia, kita tahun baru duluan, tapi kalender kita udah ganti. Tapi teman-teman kita di Amerika atau di Eropa kalendernya belum ganti ya? Di Amerika yang belum ganti. Di Amerika belum ganti kalendernya. Masih kalender tahun 2023. Jadi artinya kita setuju nggak bahwa ternyata ini saudara, ini agak susah sama memahami karena kita terjebak sama pemikiran yang hari-hari kita jalani di bumi ya. Tapi ini yang sedang ditawarkan kepada saudara sebuah konsep pemikiran Tuhan tentang tahun baru. Jadi tahun baru versi kita di bumi dengan versi Tuhan itu beda. Jadi sekarang saudara, saya mau ajak saudara coba mikir lebih dalam bahwa kita setuju nggak bahwa ternyata tahun baru tidak ditentukan dari kalender. Nggak usah ngomongin rohani. Kita tahun baru sekarang ternyata Amerika belum tahun baru. Maksudnya waktu kemarin ya, waktu tanggal 31 Desember. Setuju ya? Jadi saya setuju sama saya bahwa pergantian kalender tidak menentukan orang ada di tahun baru. Dan saudara, lebih sulit lagi buat kita karena kita tinggal di Indonesia. Jadi pergantian tahun di Indonesia kita nggak terlalu kerasa karena Indonesia hanya 2 musim, musim panas dan musim hujan. Itu sebabnya waktu ganti tahun kita berasa biasa-biasa ya. Tapi mungkin kalau tinggal di Eropa atau di negara-negara di Amerika, saudara, pergantian tahun lebih kerasa. Karena waktu mau masuk tahun baru, mulai musimnya masuk ke musim salju, musim dingin ya. Jadi ketika masuk tahun yang baru, masuk ke musim semi, seperti ada perubahan secara atmosfer. Tapi kalau kita kan, ya sama aja lah ya, tinggal ada banjir atau nggak ada banjir ya. Kalau hujan, yang membedakan banjir atau nggak banjir aja ya. Kalau di negara-negara iklim dingin, perubahan tahun lebih berasa. Jadi saudara, sulit buat kita juga merasakan itu sebuah tahun yang baru atau enggak, pergantian tahun atau tidak. Jadi jika bicara tahun baru, saudara, kita akan lihat konsep tahun baru secara alkitabiah. Konsep tahun baru secara alkitabiah. Kapan tahun baru dalam hidup kita ini dimulai? Dan pertanyaan, apakah kita ini sedang ada di tahun baru atau tidak sebenarnya? Ya, jangan-jangan kita masih hidup dalam keadaan di tahun 2023. Aduh, jangan lebih parah lagi di tahun 2020 gitu, istilahnya gitu ya. Kita masih hidup di masa lalu sebenarnya. Belum ada pergantian atau perubahan dalam hidup kita. Jadi saudara, kita akan lihat konsep tahun baru secara alkitabiah di mata Tuhan. Dan kita lihat penyingkapannya seperti apa. Keluaran 12 ayat 1 sampai 2. Ini adalah perkataan Tuhan. Sekali lagi, perhatikan baik-baik. Ini adalah perkataan Tuhan. Waktu Tuhan katakan ini, posisinya ada bangsa Israel ada di mana waktu mengatakan ini? Kita baca. Tuhan berkata kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, firman-Nya, bulan ini akan menjadi permulaan bulan-bulan bagimu dan akan menjadi bulan pertama dalam setahun bagimu. Ya, ini terjemah ayat. Jadi saudara, kapan Tuhan ngomong ini? Tuhan ngomong ini kapan? Tuhan ngomong ini adalah malam sebelum Tula ke-10. Oke? Malam sebelum Tula ke-10 Tuhan kasih tahu ini. Bahwa hari ini akan jadi bulan yang baru bagimu. Bulan pertama dalam setahun bagimu. Jadi ini adalah permulaan hari, permulaan bulan. Kalau ini permulaan hari, permulaan bulan, berarti ini artinya apa? Tahun baru.
Oke? Jadi hari itu, ya saudara, bangsa Israel, Musa, Harun sudah punya kalender. Kalender apa yang dipakai itu ada kalender Mesir yang menggunakan sistem lihatnya pakai matahari. Jadi siklus yang dipakai ada siklus 10 hari. Sistem penanggalannya. Tapi siklus Tuhan itu 7 hari, bukan 10 hari. Nggak peduli kalender apa yang kamu pakai hari itu dan tanggal berapa. Tapi waktu aku bilang, ini tahun baru bagimu. Jadi itu artinya tanggal 1, bulan 1, dan tahun yang baru. Ini konsep Alkitabiah hari itu. Dan ini berlaku buat kita. Jadi itu artinya waktu Tuhan ngomong, maka itu ada tahun yang baru bagi Harun, bagi Musa, dan bagi Israel. Nggak peduli cuaca yang lagi panas, dingin, salju, atau apa, nggak peduli. Ya, pokoknya di hari Tuhan ngomong itu harus jadi tahun yang baru bagi bangsa Israel. Jadi saudara, tujuan kita mempelajari ini pasti bukan sekedar menyelidiki sebatas catatan sejarah apa yang terjadi di masa lampau. Tetapi kita mau melihat apa arti di balik kebijakan atau aturan tahun baru yang Tuhan set up ini, Tuhan tetapkan ini. Apa arti rohanianya dan apa arti rohani di balik hukum tahun baru yang Tuhan tetapkan di sini berkaitan dengan kesimpulan akhir yang akan saya sampaikan. Karena di akhir, saudara harus perhatikan, di akhir nanti kesimpulan itu akan lebih membagongkan. Jadi kapan terjadinya tahun baru bagi Israel hari itu? Kata kuncinya adalah kapan? Waktu Tuhan katakan ini tahun baru. Bisnis multi level marketing. Mereka punya slogan yang agak sangat bangga ya. Kalau jalan-jalan ke luar negeri, pakai duit sendiri, beli tiket sendiri, pakai duit sendiri, udah biasa katanya. Tapi kita jalan-jalan di luar negeri, kita nggak mau beli itu tiket, udah dibeli sama perusahaan buat pergi. Ya gitu. Itu kurang lebih kayak gitu. Ini namanya berkat yang satu arah. Ya, berkat satu arah. Kita nggak mau udah dibeliin. Nah sama, kalau Tuhan yang ngomong, saudara mau siap, saudara nggak siap, boom, saudara akan dikasih. Itu akan jadi tahun terobosan, tahun perubahan hidup yang total dalam hidup saudara. Jadi saudara, ini yang mau jadi target kita. Ya bagus saudara bikin resolusi buat tahun 2024, mau baca Alkitab, mau habisin Alkitab, saudara mau, itu resolusi yang bagus, saudara mau kembangkan bisnis, saudara mau punya start income yang berapa angkanya, saudara mau ngalamin terobosan lebih dalam kesehatan, mau turun berat badan 2 kilo, 3 kilo, itu resolusi yang bagus ya. Tapi saudara, yang lebih penting buat kita hari ini adalah bagaimana Tuhan hari ini bicara tentang tahun baru dalam hidup kita, karena itu bicara terobosan secara semua aspek kehidupan kita akan dipulihkan. Aspek hidup kita akan dipulihkan, maka itu bicara tentang penebusan hidup kita. Dan penebusan hidup kita masing-masing secara individu di NCM itu terkoneksi sama penebusan rencana penebusan Tuhan secara global, secara makro terhadap dunia ini. Jadi saudara, perubahan hidup saudara, terobosan dalam hidup saudara, terobosan rohani saudara itu ada bicara tentang penebusan hidup saudara secara individu. Tapi itu bukan hanya diri saudara, tapi itu terkoneksi. Karena bukan saudara doang yang dipulihkan, tapi terkoneksi sama seluruh dunia orang-orang pilihan Tuhan yang sedang Tuhan tebus untuk dijadikan nanti Yerusalem baru. Ya. Jadi saudara, pertanyaan gini, mengapa Tuhan harus mengatakan ini tahun barumu? Karena Tuhan punya rencana dalam hidup saudara. Ada rencana Tuhan yang Tuhan mau saudara capai dalam setiap tahun untuk menggenapi terobosan itu. Pekerjaan Tuhan itu, penebusan Tuhan itu. Di dalam kata Tuhan mengatakan bahwa ini akan jadi tahun barumu, itu terkandung harapan dan kehendak Tuhan untuk kita capai. Dengan mengatakan bahwa ini akan jadi tahun baru, ini akan jadi permulaan yang baru. Ini akan jadi bulan yang baru, hari yang baru buat kamu, tahun baru buat kamu. Ini akan jadi semangat kita menantikan waktu Tuhan bicara sama kita. Harapan kita untuk menantikan Tuhan bicara tentang hal ini kepada kita. Hal apa yang paling utama yang Tuhan mau lakukan di tahun yang baru ini bagi kita? Apa harapannya? Jawabannya ada di ayat yang ketiga. Keluaran 12 ayat 3. Kita baca sama-sama 2-3. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga,
seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Jadi saudara, ini sedang bicara tentang apa? Tuhan sedang bicara tentang perayaan hari apa? Paskah. Ya, perayaan Paskah. Keluaran 12 ayat 11 kita baca, 2-3. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Ya, Paskah. Tuhan sedang bicara tentang perayaan Paskah. Jadi kita coba bayangkan sekarang jadi Harun Musa. Kita jadi Harun dan Musa. Tuhan datang. Ya, di ayat 1 dan 2 dia bilang, hari ini tahun baru buat kamu. Ya, setelah Tuhan ngomong gitu, Tuhan bilang, oke, ini misinya, ini tujuannya aku ngomong ini tahun baru buat kamu. Karena aku lagi mau kamu menjaga dan memelihara yang namanya apa? Paskah. Paskah. Dan kalau kita baca seluruh pasal 12, nanti baca sendiri di rumah. Ya, Keluaran 12 ini baca sendiri di rumah. Saya bisa lihat bahwa Tuhan tidak pernah nyinggung hari raya yang lain, walaupun Israel punya 3 hari raya yang utama yang harus dijaga. Tapi Tuhan benar-benar hanya menekankan membahas tentang hari raya Paskah ini. Memang juga ada pembahasan tentang roti yang tidak beragi, perayaan roti tidak beragi. Tapi itu masih nyambung sama Paskah itu sendiri sebenarnya. Jadi kalau saudara baca nanti di rumah, saya akan temukan Tuhan sangat menekankan tentang perayaan Paskah itu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ternyata perayaan Paskah ya itu sangat ditekankan sama Tuhan untuk membahas waktu yang baru. Artinya membahas tahun yang baru. Jadi kita bisa tahu ternyata tahun baru itu terhubung sama yang namanya Paskah. Oke? Ini konsep yang saudara. Kalau saudara mungkin tahun baru identik dengan jalan-jalan. Terus apa lagi? Ganti tahun. Oke, yang lain? Makan-makan, tiup trompet, petasan, kembang api. Tapi mulai hari ini jemaat NCM, ketika bicara tahun baru itu bicara apa? Paskah. Oke, itu yang saudara harus pahami. Jadi antara tahun baru dengan memelihara hari Paskah adalah 2 hal yang terhubung satu sama lain. Jadi alasan kenapa tahun baru itu harus dimulai, karena ada rencana dan kehendak Tuhan yang sedang mau dikerjakan melalui memperingati Paskah ini. Kalau kita kan tahun barunya kan Januari. Tetapi kalau bagi orang Yahudi di Alkitab, tahun barunya bukan dimulai Januari. Bukan. September, ada yang bilang September ya. September. Hari ini orang Yahudi tahun barunya apa? September. Tapi yang benar Alkitabiah bulan apa? Waktu Tuhan ngomong ini, tadi ini akan jadi tahun barumu. Bulan apa? Ya, Maret, April. Sekitar itu. Perayaan Paskah. Itu tahun barunya. Menurut kalender sekuler kita. Saya ngerti? Saudara nih belajar sendiri, bisa cari tahu sendiri. Kenapa sekarang Yahudi berubah kalender tahun barunya jadi Tisri. Bulan ke-7. Nisan, ini bulan Nisan tuh Maret. Nisan tuh bulan pertama sebenarnya. Bulan ke-7 ada Tisri. Tisri adalah bulan yang ke-7 yang sekarang mereka pakai sebagai tahun baru. Jadi ada seorang rabi yang namanya Hillel kedua telah merubah semua aturan yang di Alkitab. Ya, dia simplified semua, dia gabungin hari raya perayaan panen. Jadi sekarang Israel hari raya tahun barunya itu digabung jadi satu di bulan Tisri namanya. Padahal dulu di Alkitab harus 2 yang dijaga, Nisan dan Tisri. Tapi mereka sekarang gampangin simpelin jadiin Tisri doang. September biar gampang. September. Tadinya harusnya 2. Maret dan September ini harus dijaga sebenarnya. Kalau begitu, ada apa yang penting di balik memperingati Paskah? Apa hubungannya sama hidup kita? Mengapa penting kita jaga Paskah ini? Memang ada banyak teori yang bicara tentang pentingnya menjaga Paskah, tapi saya hanya bicara fokus sama Keluaran 12. Alasan Tuhan mau kita peringati Paskah di Keluaran 12 ini. Keluaran 12 ayat 12 dikatakan, kita baca. Ya. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Jadi saudara, jadi Tuhan datang, Tuhan katakan, ini akan jadi tahun barumu. Oke? Terus kemudian Tuhan bilang, pelihara Paskah dengan cara makan anak domba. Dan itu juga gambaran simbol Yesus di kayu salib. Dan kamu menjaganya dengan baik. Kalau kamu bisa jaga dengan baik, kamu bisa jaga perintah ini dengan baik. Aku akan berkeliling di Mesir, dan aku akan bunuh semua anak sulungnya mereka. Bunuh semua binatang mereka. Yang sulung aku akan bunuh, dan aku akan jatuhkan hukuman buat Allah-Allah mereka.
Maka demikian kamu akan tahu bahwa akulah Allah satu-satunya. Jadi saudara, apa arti tahun baru ini? Kita bisa lihat bahwa ternyata tahun baru atau Paskah, tahun baru memelihara Paskah, itu apa tujuannya? Adalah sedang bicara tentang misi penyelamatan Tuhan, misi penebusan Tuhan, misi pemulihan Tuhan buat bangsa Israel dan bagi hidup saudara. Jadi waktu saudara memperingati Paskah, itu bicara Tuhan yang sedang mau menyelamatkan saudara dari Mesir. Mau menebus saudara dari Mesir. Membeli hidup saudara dari ikatan dosa. Dan memulihkan hidup saudara. Itulah tujuan saudara memperingati Paskah. Jadi Paskah adalah hari raya untuk memperingati pekerjaan Tuhan yang melakukan penyelamatannya, penebusannya, pembebasannya dari perbudakan dosa. Melepaskan kita dari keterikatan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu tujuan Paskah. Jadi master plan-nya adalah untuk memberikan tahun yang baru, dan kerangka besarnya adalah untuk memberikan apa? Misi penyelamatan sebenarnya. Misi penebusan. Jadi ini yang bisa kita pahami dari sudut pandang Keluaran 12. Di tahun yang baru ini kita bisa mengerti bahwa waktu kita menjaga dan memelihara Paskah, maka ini kita sedang apa? Mau menerima pekerjaan penebusan, penyelamatan, dan pembebasan dari Tuhan. Tuhan katakan, aku akan menghancurkan musuhmu, setan iblis. Aku akan membebaskan kau dari jerat iblis musuhmu. Aku akan melakukan pekerjaan penyelamatan, penebusan, dan kesembuhan, dan pemulihan bagi hidupmu. Yang percaya bilang amin. Kiranya saudara yang memahami konsep firman Tuhan ini tentang tahun baru ini, saudara kiranya saudara menerima berkat, bukan hanya ganti kalender, tapi saudara menerima berkat pemulihan, keselamatan, dan penebusan Tuhan. Amin. Sama seperti Israel menerima berkat ini, kita juga boleh terima berkat yang sama. Nah, kita akan lihat apa contoh di Alkitab. Bagaimana Tuhan memulai sebuah tahun yang baru. Waktu Yesus dilahirkan, itu adalah waktu Yesus memulai era yang baru. Tuhan memulai era yang baru. Era yang baru telah dimulai. Tahun sebelum Yesus datang disebut sebagai BC, Before Christ. Kalau bahasa Indonesia, SM, sebelum Masehi. Dan setelah Yesus datang, tahunnya dibagi jadi apa? AD. AD bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya AD. AD. Singkatan dari apa? Anno Domini. Anno Domini artinya apa? Tahun dari Tuhan kita. Sekali lagi apa? Tahun dari Tuhan kita. Artinya apa? Tahunnya udah Tuhannya ini waktu Tuhan hidup di bumi. Nah ini tahunnya dia hidup di bumi. Jadi dari pembagian tahun saja, lini waktu pembagian tahun sudah dipisahkan. Ada sesuatu yang baru dengan Yesus datang ke bumi dan dia mulai bekerja dan melayani di bumi. Jadi dengan kedatangan Yesus, maka era baru, waktu yang baru, tahun yang baru telah dimulai. Jadi apa tujuan Yesus memulai waktu dan era yang baru ini? Sesuai dengan Matius 1:21 kita baca. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi saudara, alasan mengapa Yesus datang, alasan kenapa Yesus harus memulai era yang baru, alasan kenapa dia harus lahir ke dunia, karena dia membawa sebuah misi yang namanya misi penyelamatan. Misi penebusan. Saya bisa lihat apa kesamaannya dengan Paskah. Ya, waktu Paskah, waktu Tuhan perintahkan mereka untuk memperingati Paskah, itu artinya Tuhan mau apa? Menyelamatkan mereka Israel. Sekarang waktu Yesus datang, Yesus datang untuk apa? Menyelamatkan mereka dari dosa. Saya mengerti. Jadi kedatangan Yesus itu adalah identik dengan tujuan Paskah, tujuan tahun baru. Saya bisa lihat betapa samanya pekerjaan itu. Keluaran 12 dengan Matius 1:21 ini. Bahwa tahun baru itu, Paskah itu terhubung dengan misi penyelamatan. Dengan kelahiran Yesus untuk misi penyelamatan. Yohanes 3:16 kita sering baca ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah, ya. Terus kemudian apa? Akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan apa? Anak yang tunggal. Supaya setiap orangnya apa? Percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekalipun kita tahu di NCM percaya itu ada 3 level, ya. Teman-teman kita di luar sana percaya di level 1, kita di sini sedang belajar percaya di level yang ketiga. Ya, percaya itu sangat dalam arti percaya. Jadi ketika Tuhan memisahkan BC dengan AD, ketika Tuhan memulai era yang baru, yaitu Anno Domini, di mana Yesus kedatangan pertama, tahun dari Tuhan kita,
Tuhan katakan di Keluaran, aku akan menyelesaikan misi penyelamatan bagimu supaya ada pekerjaan penebusan bisa diselesaikan bagimu. Mulai tahun yang baru ini, kiranya kita boleh menerima berkat, alasan mengapa Yesus harus datang, alasan mengapa Yesus harus meminta kita menjaga Paskah. Kiranya kita boleh percaya bahwa hidup kita akan dipulihkan, yang sakit boleh disembuhkan, yang bergumul dengan masalah ekonomi, bergumul dengan masalah keluarganya, boleh mengalami terobosan. Amin. Kiranya ini boleh jadi tahun yang baru. Kalaupun belum, gak apa-apa, percaya terus saya. Tiap ganti tahun percaya terus saya. Kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Karena saya percaya akan ada tahun yang baru itu. Amin. Amin. Ya, jadi saudara mungkin setelah dengar firman ini, saudara bertanya ke saya. Jadi, Pak, kapan dong tahun baru saya? Kapan saya bisa tahu bahwa itu jadi tahun baru saya? Betul, saudara akan bertanya itu. Kapan saya bisa tahu bahwa itu jadi tahun baru saya? Mungkin pertanyaan itu harus saya balik ke saudara untuk saya tanya balik. Saudara harus jawab saya dengan jujur. Saudara sudah tahun baru belum jadinya? Dengan konsep bahwa saudara menerima keselamatan, penebusan, dan pemulihan secara holistik dalam hidup saudara. Sudah belum? Sudah tahun baru belum? Hah? Sudah? Sudah tahun baru? Sudah tahun baru belum jadinya? Jadi saudara harus jawab saya, saudara sudah tahun baru atau belum? Jadi saudara Matius 15, tentunya saudara yang jawab, saya belum tahun baru, hidup saya masih susah, saya masih bergumul dengan dosa, saya masih belum bisa keluar dan kelemahan saya. Saudara kiranya saya masih bergumul dengan masalah kehidupan pribadi saya. Kiranya saudara yang masih belum mengalami tahun baru, saudara tetap percaya, amin, bahwa saudara akan terima tahun baru itu sesuai dengan bukan diri saudara tapi firman Tuhan. Bagaimana kita bisa terima tahun baru itu? Matius 15:28 kita baca. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kiranya sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Ayat berikutnya Matius 8:13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi kapan kita terima berkat tahun baru? Apa kuncinya untuk terima berkat tahun baru? Apa kuncinya? Percaya. Kuncinya adalah percaya. Bukan karena tunggu keadaan jadi baik, terus kita percaya. Bukan tunggu lancar dulu baru percaya. Justru di saat vonis dokter datang dalam hidup kita, mungkin vonis yang tidak enak, di saat keadaan bukan semakin baik, semakin memburuk, itu ada kondisi yang sangat tepat untuk jadi apa? Percaya. Untuk percaya. Karena iman bekerja justru di saat situasi untuk sulit percaya. Ya, saya sering bilang kalau saudara tinggal di luar negeri, di negara yang sudah maju, Tuhan nggak perlu kerja keras dan saudara nggak perlu banyak berdoa. Karena saudara boleh keluar rumah jam 12 malam, ya saudara nggak ada copet, nggak ada maling, semua aman, ya kan? Saya jalan di Jerman jam 1 pagi, ya sepi, nggak ada gelap, nggak ada yang nyopet saya juga gitu ya. Walaupun mungkin ada yang lain, tapi 90% aman. 90% aman. Jadi sepertinya orang kurang butuh Tuhan di situ. Karena ya semuanya udah aman, semua udah bagus. Beda di Indonesia, kita banyak butuh Tuhan ya. Mau kampanye kita mulai doa sama Tuhan supaya jangan kerusuhan ya. Kita ke gereja kita doa supaya jangan digeruduk massa ya kan. Ya kan? Kita perlu banyak berdoa di Indonesia ya. Pergi ke mall atau pergi di kerumunan di pasar baru yang ramai, kita pun berjaga-jaga sampai pegangin kantong celana kita supaya jangan dicopet gitu ya. Kita pakai tas ya biasanya. Saya kemarin ke Taiwan saudara sama teman-teman NCM. Layanan juga sekalian traveling ya. Saking seringnya nggak aman di Indonesia, budaya Indonesia saya bawa ke Taiwan. Jadi pakai tas ransel saya pindahin ke depan. Padahal aman, nggak perlu taruh di depan ya. Itu aman, nggak ada copet. Tapi kita udah berasanya di tengah kerumunan pasar yang ramai, kita harus pindahin tas kita ke depan, tas ransel. Karena sudah terbiasa dengan rasa nggak aman. Ya, saudara, ya jadi di Indonesia nggak apa-apa lah. Kita perlu banyak berdoa jadinya. Latihan iman. Jadi saudara, kita orang yang berharap sama kemurahan Tuhan untuk kasih kita tahun baru. Kita sangat berharap itu. Kiranya Tuhan dengar kita dan kita bisa dengar Tuhan bilang, jadilah sembuh. Amin. Yang sakit, kiranya engkau mendengar Tuhan berkata, jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Ini tahun barumu. Yang sedang menderita, kiranya saudara bisa mendengar Tuhan berkata, sudah selesai.
sudah selesai. Karena itu mari kita terus nikmati sukacita dan kebahagiaan buat mungkin berkat yang belum kita lihat hari ini. Tapi kiranya kita boleh percaya. Amin. Dan itu buktinya tadi di era zaman Yesus. Dan kalau kita tarik mundur lebih jauh, contoh lain di Alkitab adalah tadi di zaman Yesus 4 sebelum Masehi. Kalau kita tarik lebih jauh lagi mundur, kita akan lihat di era hari penciptaan. Bagaimana Tuhan menetapkan tahun yang baru. Kejadian 1 ayat 1, kita baca. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan kalau kita membandingkan, itu kitab perjanjian lama dimulai dengan kata pada mulanya. Yang anehnya, kalau saya lihat di kitab perjanjian baru, itu pun dimulai dengan kata pada mulanya. Yohanes 1 ayat 1. Apakah ini kebetulan? Kita baca sama-sama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Tapi apakah sama pada mulanya di kitab Kejadian 1 ayat 1 dengan pada mulanya Yohanes 1 ayat 1 secara waktu? Dan saya katakan bahwa pada mulanya di Kejadian 1 ayat 1 dengan pada mulanya di Yohanes 1 ayat 1 secara pada mulanya berarti in the beginning bahasa Inggrisnya. Artinya sebuah permulaan yang baru. Sebuah permulaan baru. Pertanyaan adalah apakah ini sama atau beda? Menurut saya waktunya sama atau beda? Banyak diskusi secara teologi yang membahas ini. Banyak ahli teologi memperdebatkan ini. Menurut saudara ini pada mulanya kurun waktu yang sama atau beda? Sama, oke. Kita lihat. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama Allah. Jadi firman itu ada Allah itu sendiri. Jadi kalau saudara baca Alkitab, saudara ketemu Allah sebenarnya. Bukan ketemu tulisan. Ketemu Allah. Karena pada mulanya itu adalah firman. Jadi artinya apa? Maksudnya pada mula di Yohanes 1 ayat 1 ini. Bahwa sebelum diciptakan bumi, langit, matahari, pohon-pohonan, tumbuhan, binatang. Sebelum diciptakan semua itu. Yang ada adalah hanya apa? Yohanes 1 ayat 1. Firman. Jadi apa maksudnya? Waktu apa yang di sini sedang dibicara? Ini bicara tentang bahwa di saat semua belum ada galaksi, belum ada Bima Sakti. Semua ini belum ada. Yang ada hanya apa? Firman. Jadi Allah secara eksistensi, keberadaan Allah itu adalah firman. Jadi waktu seperti apa ini? Waktu di mana hanya ada firman. Waktu yang seperti apa? Ini waktu yang seperti apa? Dalam dimensi yang apa? Kekal. Dimensi yang kekal. Dimensi yang kekal. Jadi di dalam kekekalan, di saat itu, Allah wujudnya adalah firman. Dan ketika saya lihat di Kejadian ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ada sesuatu yang sudah diciptakan. Sama mengerti maksudnya? Di situ Allah Tuhan mulai menciptakan matahari, bulan, tumbuhan, binatang. Saya bisa mengikuti maksud saya. Jadi ini artinya pada mulanya di sini sedang bicara tentang sebuah era yang berbeda. Sesuatu permulaan era yang berbeda. Kalau tadi pada mulanya adalah bicara setup waktu di mana semuanya belum ada di dalam kekekalan. Itu hanya ada apa? Firman. Makanya kalau saudara nggak suka baca Alkitab kebangetan sih. Karena sebelum saudara ada, itu firman tidak ada. Jadi saudara tidak akan pernah ada kalau saudara tidak pernah nyatu sama firman. Saya ngerti maksud konsep ini. Saudara yang tidak ada jadi ada. Itu karena saudara nyatu sama firman. Baru saja jadi ada. Jadi Kejadian 1 ayat 1 merujuk kepada apa? Permulaan penciptaan. Sebuah era yang baru untuk Tuhan menciptakan. Jadi kalau kita simpulkan, Yohanes 1 ayat 1 bicara tentang apa? Tentang waktu semuanya belum ada. Sebuah waktu di mana semua belum ada. Itu di dalam kekekalan namanya. Itu adanya hanya apa? Firman. Firman. Dan Kejadian 1 ayat 1 Tuhan mulai menciptakan sesuatu. Era yang baru dimulai. Tuhan mulai menciptakan sesuatu di era yang baru. Itulah Kejadian 1 ayat 1. Itu jadi dengan penjelasan ini. Saya mau tanya saudara. Jadi waktu bumi belum ada, antariksa belum ada. Apakah firman sudah ada? Sudah ada. Jadi saya mau tanya, Kejadian 1 ayat 1 dengan Yohanes 1 ayat 1 eranya sama atau tidak? Hah? Sama atau beda? Jadi era yang berbeda. Berapa miliar tahun kita nggak tahu. Karena Tuhan kekal. Itu terpaut apakah sedetik atau ribuan tahun atau miliaran tahun. Kita nggak tahu. Dari Kejadian 1 ayat 1 atau Yohanes 1 ayat 1. Itu sebabnya saya bisa lihat di Kejadian 1 ayat 1 dengan Yohanes 1 ayat 3 itu ada kemiripan. Karena Tuhan di Yohanes 1 ayat 3
mulai memutuskan untuk menciptakan langit dan bumi. Sama. Kita baca Yohanes 1 ayat 3. Kita baca 2, 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya, tidak ada satupun di bumi ini yang bisa ada kalau Tuhan tidak ciptakan. Jadi ini artinya Kejadian 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 3 mulai ada kesamaan secara era waktu. Era waktu yang sama. Jadi sebelum kita semua ada, Allah itu kekal. Tapi Allah mengambil sebuah kurun waktu. Untuk apa? Untuk men-set up sebuah permulaan baru, penciptaan yang baru. Dan jadilah ini sesuatu yang namanya sebuah era baru dimulai dengan penciptaan. Hari 1, hari 2, hari 3, dan sampai hari ke-6. Dan istirahat di hari Sabat, hari ke-7. Oke? Jadi hari 1, 2, 3, 4, 5 hari penciptaan, ini bukan bicara tentang, bukan sekedar, kita selalu percaya bahwa Tuhan menciptakan semua, betul nggak ya? Betul ya, bahwa Tuhan menciptakan bumi, matahari, bima sakti, galaksi. Tuhan menciptakan itu semua. Dan itu sebabnya ada hari 1, 2, dan 3, dan 4. Tapi hari 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya, kita nggak bisa lihat dengan konteks hanya secara lahiriah, bahwa Allah sedang menciptakan sesuatu yang lahiriah yang bisa kita lihat. Tapi yang paling penting kita harus mengerti bahwa ternyata hari penciptaan 1 sampai ke-6 itu sedang bicara tentang sebuah konsep pekerjaan Tuhan untuk menebus kita. Karena kalau saya lihat dari hari 1 sampai hari ke-6, selalu ada pekerjaan yang namanya pekerjaan apa? Terang dipisahkan dengan gelap. Jadi pekerjaan apa itu? Daratan dipisahkan dengan lautan. Pekerjaan apa namanya? Pisah-pisah, pemisahan. Oke? Dan kata kudus dalam bahasa Ibrani artinya apa? Ya, artinya apa? Kata kudus, ya, kados ya. Dalam bahasa Ibrani artinya apa? Dipisahkan. Jadi kalau hidup saudara dipisahkan, itu artinya saudara sedang mengalami proses apa? Pengudusan, dikuduskan. Tapi kalau saudara misalnya terang dan gelap masih tercampur di dalam diri saudara nggak bisa bedain tangan kanan dan tangan kiri. Saudara nggak bisa lihat ini yang jahat, ini nggak benar. Saudara nggak bisa lihat dosa dalam diri saudara, hanya bisa lihat dosa orang lain. Artinya dunia saudara tuh gelap dan terang apa? Campur aduk. Belum ada namanya apa? Pemisahan. Gila, gue bikin dosa lo barusan. Ngomong sombong banget. Belum bisa. Bablas terus. Saya ngerti maksudnya. Nggak ada rem. Saya ngerti. Saya nggak bisa punya kontrol diri. Itu artinya apa? Masih belum ada pemisahan. Tapi kalau saudara bisa lihat, kayak saya sombong loh orangnya. Nggak perlu ada yang kasih tahu. Saya ini sombong loh. Saya ini orangnya tuh butuh pengakuan loh. Saya ini orangnya merasa diri saya bagus. Pokoknya apapun ya. Saya bisa lihat itu. Saya bisa lihat dosa di dalam diri saudara. Itu artinya saudara sudah bisa lihat dunia yang terbentang dua. Dunia yang sia-sia. Dunia yang kekal namanya. Saya ngerti maksud saya. Jadi ketika terang dan gelap bisa dipisah dalam diri saudara, itu adalah hari pertama namanya. Hari pertama. Jadi artinya saudara, dan terus. Nanti hari ke-6 Tuhan ciptakan apa? Di hari 6, manusia dengan binatang. Dipisahin lagi, dibedakan lagi. Saudara ngerti? Jadi, hari penciptaan itu bicara sebuah pekerjaan pemisahan. Yang gelap dipisahkan dengan yang terang. Yang darat dipisahkan dengan yang laut. Saudara ngerti? Binatang dipisahkan dengan manusia. Dipisahkan. Semua dipisahkan. Jadi artinya apa? Bahwa pekerjaan pemisahan itu sedang bicara apa? Pekerjaan pemisahan. Kalau kita mengalami pekerjaan pemisahan, artinya itu bicara pekerjaan Allah dalam hal apa? Penebusan, penyelamatan. Kalau kita belum mengalami pemisahan dalam diri kita belum bisa lihat dosa di dalam diri kita, kelemahan di dalam diri kita untuk kita bertobat, artinya belum ada pekerjaan pemisah. Semua masih campur aduk. Kita merasa semua baik-baik aja. Masih campur aduk di dalam diri kita. Tapi ketika ada pekerjaan pemisahan itu, maka pekerjaan penyelamatan, pekerjaan penebusan, itu mulai datang dalam hidup kita. Maka era yang baru, tahun yang baru, mulai datang dalam hidup kita. Salah mengerti maksud saya? Amin. Saya undang pemusik bisa maju ke depan. Kita akan tutup ibadah, kita lanjutkan minggu depan lagi.